Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Teman-teman semua, rekan-rekan semua, para pemirsa yang terus pantau channel kita. Malam hari ini kita ngopi disik, ngolah pikir, diskusi asik. Semoga kumpulnya kita di sini ada solusi, ada hal-hal yang kita rembukan dan itu bisa menjadi input yang baik untuk kita semua. Baik, diskusi malam hari ini kita akan mulai dari rekan Pak Tarso. Monggo, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan saya semua, sahabat Ngopi Disik. Ada satu pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada Pak Kiai ya. Itu hubungannya dengan surat Al-An'am ya. Ya, biasa ayat favorit saya itu. Menurut kebanyakan orang ya. Menurut kebanyakan orang Pak Kiai, itu biasanya seseorang itu setiap punya masalah dia ingin mencari jalan keluar. Kebanyakan orang. Ya. Tapi kayaknya saya kurang sepakat karena itu kan kebanyakan orang Pak Kiai. Yang ingin saya tanyakan, bagaimana seandainya kita nggak mencari jalan keluar Pak Kiai, tetapi mencari jalan ke dalam. Biarinlah orang-orang cari jalan keluar. Saya mohon penjelasannya bagaimana mencari jalan ke dalam. Jadi kita memang nggak ngikutin kebanyakan orang kayak Pak Kiai. Mohon penjelasannya Pak Kiai. Keren juga. Ya, silakan langsung ke Pak Kiai. Itu mah pertanyaannya surat Al-An'am tadi ya? Ya, sumbernya surat Al-An'am. Sumbernya Al-An'am. Surat Al-An'am itu bunyinya begini. Makin tutup ya. Iyat tabi'u aksaro man fil ardi yudilluka an sabilillah. Iyat tabi'una ila dzonna wa inhum ila yakhrusun. Artinya, jika kalian mengikuti kebanyakan orang di muka bumi ini, niscaya mereka akan menyesatkan kalian dari jalan Allah. Tak lain mereka itu hanya berprasangka, menduga-duga aja. Wa inhum ila takhrusun, tak lain dan tak bukan mereka itu hanya membuat kebohongan-kebohongan. Itu ayatnya begitu. Nah, kemudian terinspirasi dari ayat itu muncul sebuah pertanyaan atau opini ya. Opini. Kan kebanyakan orang kalau ada masalah cari jalan keluar. Bagaimana kalau kita tidak usah ngikutin kebanyakan orang? Kita mengikuti Dalam diri. tidak usah nyari jalan keluar tapi nyari jalan ke dalam ya. Itu jangan dihubungkan dengan surat Al-An'am, nggak ada hubungannya dengan Quran. Itu termasuk ilmunya, termasuk ilmu cocokologi. Cocokologi bukan cocotologi, bukan. Iya. Nah, otak matuk ya. Ya, hubungan dengan ayat itu sebenarnya. Ya. Karena apa? Kebanyakan orang jalan keluar. Saya nggak mau jalan orang, saya mau jalan ke dalam. Itu nggak cocok. Sekarang kita begini nih, ngopi disik ini, ngolah pikir diskusi asik. Ini cari jalan keluar apa cari jalan ke dalam? Solusi. Nah ini solusi itu jalan keluar. Makhrojan itu berasal dari akar kata khoroja. Coba Pak Didi apa itu? Ya, makhrojan
itu berasal dari akar kata khoroja. Khoroja itu artinya telah keluar. Makhrojan tempat keluar ya, atau jalan keluar. Beras. Ini cari jalan keluar. Ya. Ya, solusi. Gimana itu jalan ke dalam? Bagaimana dari jalan ke dalam itu beda maknanya. Kalau orang menempuh perjalanan keluar diri, bagaimana kalau saya nggak ngikutin perjalanan banyakan orang? Saya mau melaksanakan perjalanan kembali meniti ke dalam diri, baru boleh. Berarti nggak ada hubungannya dengan Oh, nggak ada. cuman karena ada kecocokan. Ya, silakan didiskusikan. Ada tamu kelihatannya. Ya, udah. Pause. Iya. Iya, pertanyaan saya tadi begini rekan-rekan. Kurang nyambung kalau Ya. ada hubungan dengan saya. Kenapa hal itu saya tanyakan? Biasanya kan kalau setiap kebenaran, biasanya kan cara mencarinya di dalam diri biasanya. Artinya kebenaran itu kan dirasa. Jadi kalau kita cari di luar, pasti nggak akan ketemu. Tetap kembali ke dalam diri. Setelah kita rasakan ini, oh ya itu benar. Karena bisa saya rasakan. Jadi kenapa saya tanyakan, makanya saya nanya tadi harusnya ke dalam bukan keluar. Berhubungan dengan kebenaran. Artinya kan itu namanya berjalan kan? Iya. Ya. Usaha mencari kebenaran. Iya, usaha mencari Berarti kan itu perjalanan dalam mencari kebenaran. Kebenaran. Mungkin nggak kita berjalan tanpa petunjuk? Nggak mungkin. Ah, iya, petunjuk dari mana? Luar diri. Emang kita Tuhan, nggak butuh petunjuk. Terus kita begini nih ngapain? Memperjalanan nggak perlu wasilah. Gimana teman caranya untuk cari kebenaran ke dalam diri? Nanti benar sendiri. Ego. Hah? Kalau kebenaran sendiri udah ego. Nah ya, benar sendiri. Ya kan? Iya. Nah, akhirnya lu apa nggak awakmu rapi karo wong liya? Iya. Baik untuk kamu nggak baik menurut Tuhan. Jadi mesti ada Loh, Membedanya. sekarang bagaimana sampean mau nyari kebenaran ke dalam diri, sementara sampean aja juga nggak punya jati diri, nggak sadar diri, nggak kenal diri. Iya. Ya? Nah itu proses Pak. Kan kita baru cari jalan keluar kan? Iya. Nah, jalan keluarnya apa? Ngaji. Ngaji. Makanya orang yang ngaji nanti akan dapatkan makhrojan. Karena yang dikaji ayat-ayat Allah. Ada hikmah. Baru kita tahu kebenaran. Nah, dengan adanya Rasul kan wajuzakihim biha, untuk membersihkan jiwa-jiwa itu. Setelah bersih, bening, kita bisa, nah baru nanti ketemu tuh. Oh iya, kalau enggak tetap nggak bisa. Karena masalah kan yang dibicarakan. Iya. Oh iya. Nek masalah kebenaran ngising karo nguyuh nggak perlu takon uang. Ora sinau ae iso nek iku. Wah bener nih, pengen ngentut paling enggak, aku pengen ngising. Nah itu nggak perlu. Anak rasa Ya, gitu. Iya, rasa anak gitu. kecil aja bisa. Ya, udah bisa dibedakan. Paham Mbak? Paham. Ah iya enak. Simpel aja kalau saya mah. Ya kalau ada hubungannya saya hubungkan. Kalau nggak ada hubungannya ya enggak lah. Iya, Nggak ada hubungan. Kita jujur-jujur aja lah apa adanya. Gitu ya? Iya. Bisa nerima Pak? Bisa, Tata? bisa. Iya udah. Mungkin yang lain Bukan nolak, bukan nyangkal, bukan sangkalan, bukan. ada untuk Namanya diskusi. rekan-rekan. Iya. Oke. Pak Deddy, silakan. Hah? Belum. Baik. Ini berhubungan dengan apa ahwal atau apa ya, saya mungkin ahwal kali ya, dimana kita diberikan kemampuan seperti insting, naluri, ya terus apalagi kepekaan ya, kepekaan terhadap satu kondisi gitu kan. Nah, yang jadi pertanyaan saya bagaimana membedakan antara prasangka dengan intuisi itu. Jadi gini, contoh ini kan bukan katanya karena saya ngalamin ya.
ketika saya melihat gitu kan, orang yang saya kenal gitu kan, dia jalan sama orang lain nih, gitu kan, jalan sama orang lain. Nah, saya berpikir tidak mau menggunakan feeling itu ada, naluri itu ada gitu kan. Wah, kayaknya ini nggak bener nih, gitu kan. Prasangka. Nah, tapi kan itu bagian dari prasangka, Zon. Iya kan? Iya. Gitu. Ini naluri atau prasangka yang buruk. Gitu. Nah, cara membedakan antara naluri dan prasangka buruk itu bagaimana sih? Gitu. Nah, teman-teman apa ada wacana gitu kan, atau ada kisi-kisi yang bisa menjelaskan ini? Kita diskusikan dulu, Bang Andri kali, Bang Andri. Belum. Oh, belum. Pak Tarso. Gimana Pak Tarso? Antara prasangka, naluri gitu kan? Tapi kalau saya lebih ke hati Hati kecil. Jadi saya tanyakan di hati kecil. Hati Biasanya kecil. seseorang itu selain prasangka tadi kan ada di dalam hati yang paling dalam hati kecilnya. Kayaknya ini ya gitu. Iya, Tapi iya. yang berbicara di hati. Di hati. Lebih ke tanya ke hati kita. Soalnya begini, saya baca di Manaqib Syekh Abdul Qadir Jailani itu. Syekh Abdul Qadir Jailani itu pernah berdoa wa tahqiquz zunun. Artinya zon-zon, prasangka-prasangka itu supaya Allah realisasikan gitu. Makanya saya nggak bisa bedakan antara naluri dengan prasangka. Itu karena saya Abdul Qadir Jailani pernah berdoa seperti itu gitu kan. Apakah ini prasangka? Tapi ternyata itu kenyataan kan? Iya. Gitu. Ternyata itu kenyataan yang terjadi akhirnya gitu. Nah, bagaimana membedakan antara naluri gitu kan sama insting ya, perasaan yang akan terjadi gitu kan sama prasangka, itu membedakannya bagaimana? Itu karena saya yakin setiap dari kita pernah ngalamin itu, pasti pernah ngalamin. Ini kayaknya bakalan begini nih, gitu kan? Oh, jangan-jangan ini prasangka, gitu kan? Padahal Allah nyuruh kan suruh ngejauhin prasangka kan? Nah, gitu. Wajib tadi Bu kasih rominazon gitu kan? Jauhilah orang yang mau buruk sangka. Sementara di Manaqib Syekh Abdul Qadir Jailani itu saya dapatkan bahwa Syekh Abdul Qadir Jailani itu untuk minta meyakini bahwa zonnya itu adalah hal yang memang terjadi gitu. Nah, itu bagaimana cara mencikapi itu? Teman-teman apa bisa kasih kisi-kisinya? Pak Didi coba. Yang namanya prasangka itu ada baik, ada buruk. Ya, betul. Tapi kalau kita merujuk kepada standar sumber Tuhan ya, prasangka, hendaklah kamu berprasangka baik, maka aku pun dengan prasangka baik pula gitu. Bagaimana kalau sebalik gitu kan? Prasangkaku, Aku menurut prasangka hambaku. oh ya, aku ini menurut prasangka kamu ya. Jika prasangka kamu tuh baik ya, aku pun baik begitu. Iya. Itu yang mungkin beda buat kisi-kisi Iya. kisi-kisi gitu. Bisa. Ya. Kisi-kisinya. Dan juga prasangka itu adalah bisa jadi dosa, bagian dari dosa, karena mendahului daripada kehendak Tuhan. Ya. Mungkin itu sih kebayang banget sebatas kisi-kisi atau Kisi-kisinya begitu ya. bisa Jadi kembangkan lagi. ya, oke. Berarti kisi-kisinya prasangka itu yang ada harus prasangka baik. Ya, Gitu. Terus bagaimana yang sehubungannya dengan naluri tadi? naluri ya bisa jadi was-was dari pikiran-pikiran liar yang kita nggak sadari, itu bisa mengarah ke positif atau negatif. Namanya insting itu kan kita tidak tahu kan suara siapa yang mengajak kepada kebaikan atau keburukan. Gal objeknya itu bagaimana dia itu kan. Objek yang kita lihat bagaimana, apakah sudah kita telusuri awal mulanya atau hanya sekedar perkiraan prasangka belaka gitu kan. Kira-kira aja gitu kan, tanpa kita tahu itu bagaimana awalnya itu bisa begitu kan. Mungkin kan ada awalnya sebelum ada kejadian itu. Itu yang mungkin saya bisa jadi dikit buat masukan, bisa dikembangkan lagi. Bang Andri mau tambahkan?
Ntar, belum. Belum. Langsung aja. Saya langsung ke Pak Yai aja. Jadi begini Pak Yai, bagaimana cara membedakan antara prasangka dan naluri? Prasangka entah itu prasangka positif atau prasangka negatif bisa jadi kan, gitu kan? Atau naluri positif, naluri negatif nih, gitu. Karena ada sering kali gitu kan, saya yakin teman-teman juga ngerasain ini kayaknya begini nih gitu kan, ini ya begini ternyata gitu kan, kejadian kan. Nah itu bagaimana gitu kan antara membedakan prasangka dengan naluri itu bagaimana sih? Gitu. Nah begitu Pak Iya. Ya simpel aja sih prasangka sama naluri itu. Prasangka itu sesuatu yang belum tentu. Belum tentu benar juga belum tentu salah. Belum tentu. Kalau benar pun itu kebenaran aja, makanya kebetulan aja kan gitu. Itu prasangka ya, don. Makanya don itu bagian dari proses ilmu. Jenjang keilmuan itu sebelum mencapai ilmu itu don dulu. Itu di usul fikih ada. Ya. Dan ini berprasangka dulu. Tapi prasangka itu kan belum tentu benar, maka butuh kajian, butuh penelitian, butuh eksperimen. Nah, kemudian memunculkan namanya ilmu yang disebut empirik. Ya. Bisa diterima? Ya, oke. Beda dengan naluri. Kalau naluri itu istilah kerennya tadi intuisi. Ya. Intuisi itu dari dalam. Kalau dari luar itu kan, kalau di bahasa di agama kita itu kan hatib, ya. khawatib kalau banyak. Tapi kalau yang dari dalam ada khotir. Khawatir. Ya. Nah, naluri itu kalau kita mau bahasakan itu bagian dari hidayah. Karena hidayah pasti benar. Karena hidayah. Contoh, ketika kita masih bayi, itu kita nggak punya prasangka. Pokoknya aku ngelak, wek, sek. Terus ngenyot. Itu bayi waktu kita ngenyot payudara ibu kita, apa bapaknya ngajarin? Enggak. Apa dia berprasangka? Naluri. Naluri seorang muda. anak. Enggak. Terus. Ya. Iya. Nah, itu namanya hidayah. Langsung pasti benar. Al-haq min rabbik kemarin kita ngaji. Gimana? Iya. Nah, kan Ya, jelas. ketika set ini. Terus resleting dicopot terus. Apa bapak kita pernah ngajarin gitu? Apa sampean sebelum nikah itu kalau mau kenalan sama cewek itu training dulu bagaimana caranya kalau udah kenal cewek? Enggak, kucing aja nggak belajar, pinter. Nah itu hidayah Pak, itulah yang disebut naluri tadi. Hidayahnya namanya hidayatul ilham. Karena dari kecil sudah diberikan, bisa juga disebut hidayatul wildan. Tuh. Hidayah yang diberikan sejak kelahiran. Nah itu makanya zion itu baik maupun buruk. Jadi nggak ada di Quran itu prasangka baik, prasangka buruk, nggak ada. Jauhi. Istanibu kasiron minazon. Jauhilah olehmu dari prasangka-prasangka. Yang kau sangka baik belum tentu baik. Yang kau sangka buruk belum tentu buruk. Lihat nanti cari di Al-Quran. Bisa jadi kalian mencintai sesuatu, padahal sesuatu itu buruk bagi kamu. Tapi bisa jadi kamu membenci sesuatu, padahal sesuatu itu baik buat kamu. Itu kan prasangka. Jadi simpulannya, kalau prasangka belum tentu benar. Tapi kalau naluri itu hidayah. Pasti benar. Cuman kan setelah dewasa ini, ya kan kita memang nggak punya kepekaan kalau untuk itu. Nah, perlu proses. Dan tidak harus apa? Kita mencari jalan ke dalam, enggak. Proses.
Makanya ada proses namanya tazkiyatun nafsi. Makanya Rasul diutus untuk memahami kitab dan salah satunya untuk tazkiyatun nafsi. Wa yuzakkikum. Oke, nah itu barangkali lah, simpel aja lah. Iya, Biar- iya, iya. Kalau memang nggak masuk akal, nggak bisa diterima, boleh kok dihitung, kita diskusi. Iya, iya. Kalau nggak bisa terima nggak apa-apa, nggak begitu Pak. Kalau saya nih, misalnya pengalaman begini, silakan nggak apa-apa. Iya. Nah, mengenai doanya Syekh Abdul Qadir Jailani dalam pemahaman kita seperti apa Pak Yai? Karena kan ada duanya, wa tahqiquz zunun, ya Allah jadikan zonku ini adalah sesuatu yang tahqiq gitu ya, yang terjadi gitu Pak Yai. Ya. Untuk apa namanya, Syekh Abdul Qadir Jailani berdoa bahwa zon yang ada pikirannya, pada perasaannya itu menjadi sesuatu yang hak gitu, tahqiq. Iya. Sesuatu yang bisa terjadi gitu. Itu Iya. bagaimana menurut Pak Yai? Ada hadis ya, hati-hati dengan prasangka orang beriman. Ya. Suka kejadian. Nah ya kan, cuman jangan hubungan dengan kita. Kalau kita memang siapa kita. Ya, paham. Berarti khususon. Hah? Khususon ya. Khususon. Khususon. Makanya Khususon. wali-wali itu sabdo dadi. Nggak boleh asal ucap. Iya. Dan kita sendiri juga sering kan. Iya. Orang yang itu, ya kan, Wih, Ustaz Habib. Barengan gitu nih. jangan sekata-kata. Jangan sekata-kata. Paham maksud saya? Iya, paham. Iya. Buat Simpel. Simpel banget. Ini khususon. Iya. Sepakat. Khususon. Bisa aja terjadi sama Kang Lukman yang gitu-gitu itu. Makanya hati-hati. Iya. Iya. Adalah hadis, hati-hati dengan pasangannya orang Iya. yang beriman. Beriman. Nah, cuman kita ini kan kadang-kadang ragu karena meragukan kadar keimanan kita sendiri. Kadang-kadang doa aja sambil ragu. Makanya Allah, ana idadoni abdibi. Seberapa donmu sama Allah? Kita kadang-kadang nggak yakin sama Allah. Ingat aja arang-arang. Nah, kita belajar tahu diri ya, cuman siapa kita kan gitu. Kalau bicara don terus jadi kayak Syekh Abdul Qadir. Syekh Abdul Qadir itu puasa dari bayi. Bahkan orang-orang Arab itu dulu di sana di Baghdad itu, kalau mau buka, lihat dulu Syekh Abdul Qadir. Oh kalau dia udah nenen, oh udah waktu buka. Oh, emang kita udah tua bertoreko aja belum. Dia sumber toreko Qadiriyah. Iya. Pembuka toreko Qadiriyah. Iya kan? Nah, Iya. toreko. Gitu Pak Lukman. Iya, terima kasih Pak Yai. Simpel ya? Simpel. Tapi kalau nggak terima nggak apa-apa. Simpel dan saya tercerahkan, udah cukup buat saya. Ya, kembali ke teman-teman nih. Nah, alhamdulillah nih kebetulan Ya, ada Pak Ustadz kita nih, Pak Ustadz Pak Zul. Ustadz Zul Fauzan yang baru Ya, sampai. Habaib. Iya, Wih, alhamdulillah. sehat, Beb. Ada Pak Prapto ya. Alhamdulillah malam hari ini makin ramai nih. Oke. Ya, Pak Didi, Gimana teman-teman, pertanyaannya- ada yang mau Ya, oke, Pak Didi. disampaikan? Kita ketemu di sini nih, Oke. Kalau ingin kita mempunyai zone harus bersihkan dulu jiwa kita ya. Iya. Hati kita bersih, Betul. bersih jiwa kita tuh bisa zone itu bisa terjadi gitu. Iya. Betul. Oke, lanjut. Iya. Ya kalau nggak salah bunyi matannya tuh matan hadisnya begini. Ini mumpung terlintas ya. Mumpung teman-teman juga ini sebagai pengingat aja, nanti kalau saya buka-buka jadi ingat gitu. Ittaqi firasatal mu'min fa innahu yang duru binuri rabbi. Firasat. 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 Berhati-hatilah dengan firasat orang yang beriman. Ya, valid. Gitu. Mukmin indah Allah ya. Gitu. Sesungguhnya dia melihat dengan cahaya Tuhannya. Itu makanya firasat orang beriman itu bisa menjadi pertanda. Gitu. Zon ya itu tadi yang disebut dengan tahqiqu zununnya Syekh Abdul Qadir Jailani jadi kenyataan karena firasatnya ya yang keimanan sudah diakui di mata Allah kan, karena dia melihat dengan cahaya Tuhannya. Nah seperti itu ya. Nah teman-teman silakan lanjut diskusi yang lain, boleh silakan. Apa? Ada istilah tuh. Iya monggo. Ada istilah tuh jangan sekata-kata ya. Ya jangan sekata-kata ya. Kata-kata. Ya. KTKT. KTKT. Iya. Ini Pak Ustadz tuh, Ustadz. Ya silakan. Ustadz. Ya berkaitan sama zone. Zone itu kan hanya sebagian kecil aja yang
apa ya, yang bisa terfilter kan gitu. Sir filter. Ya. Tapi umumnya kalau kita merujuk dari surat Al-Hujurat Iya. ayat 12 bahwa yang namanya kebanyakan zon itu kan dosa. Betul. Jadi kebanyakan ya. Ilah mungkin ya, ilah ya seperti wali-walinya Allah. Ilah mungkin ya orang-orang yang soleh. Ilah mungkin orang-orang Ya, beriman beriman, gitu. ya. Tapi kebanyakan zon itu mengandung dosa. Iya. Kan gitu kebanyakan. Iya memang. Kalau merujuk dari Al-Hujurat 12. Iya. Mungkin itu aja. Iya, oke, terima kasih. Iya, Pak Zul. Pak Prapto mau menambahkan? Atau bertanya? Silakan. Atau ada unek-unek? Zon itu hampir sama kan sama ngerti saat durunge winara. Oh, beda. Beda ya? Beda, zon itu prasangka. Prasangka. Prasangka malah kalau di Al-Quran nggak ada istilah prasangka baik, prasangka buruk. Justru harus dijauhin. Fajtanibu gitu kan. Nah, tadi ini pembahasannya antara zon dan Naluri. naluri awalnya gitu kan. Aku jadi inget itu. Gus Dur, Cak Nun itu memprediksi yang ke depan. Ya, itulah yang disebut firasat akhirnya. Nah, firasat orang-orang beriman. Iya, seperti itu. Orang malam. Iya. Pak, ntar sok, monggo. Lagi ada nih. Belum? Loh, Ayo. tadi dulu. Belum, saya belum. Hah? Belum. Baik. Ini dong nih biasanya nih. Ayo. Tadi udah banyak kan. Udah yuk. Gimana? Ini. Ini bisa jadi ke arah lebar ya. Istilah ramalan itu kan. Ramalan. Iya, ramalan, prediksi. Jadi Firasat. firasat. Sebenarnya ramalan itu kan cuma bahasa Indonesia ya. Firasat bahasa Arab namun sudah diadopsi ke bahasa Indonesia. Yang akhirnya orang itu jadi ramalan gitu. Sebenarnya itu ya tadi yang Pak Yai bilang itu bagian dari hidayah. Naluri hidayah gitu kan. Kalau hidayah itu jelas minallah, al-haq min rabbik gitu tadi Pak Yai menjelaskan. Makanya minim sekali, malah hampir tidak ada kesalahannya kalau itu hidayah gitu, karena memang Allah yang memandu dia kan, seperti itu Pak Didi. Itu pernyataannya tuh umumnya itu dijadikan malah diumbar ramalan itu, diumbar ramalan itu biar semua orang tahu gitu, mau membuat hal-hal yang membuat orang takut, Nah. khawatir gitu ya. Begitu arahnya sekarang ramalan. Ya, ya rata-rata itu kalau saya lihat ya yang disebut dengan firasat, mereka itu ketika sampai kepada dirinya nih, berita di awal tuh mereka nggak percaya, rata-rata masa iya gitu kan. Setelah kejadian baru mereka membenarkan, oh iya bener, rata-rata begitu. Ya kayak yang kita sama-sama tahu lah, waktu Gus Dur bilang begini gitu kan, nggak ada yang percaya. Begitu setelah kejadian, oh iya, akhirnya orang nyebut itu ramalan, padahal nggak ramalan, itu firasat sebenarnya. Itu kabar yang udah sampai, ya seperti itu kurang lebih. Gue di lebar. Firasat. Ya firasat. Ye, Yuk. gimana? Firasat. Firasat ya hatinya peka tadi. Yang punya hati yang peka ya. Ya, diawali dari tazkiyatun Dengan nafs. prediksi Ah? bedanya apa ya firasat? Kira-kira. Perkiraan. Prediksi. Ya baik, kalau saya rasa ya gitu kan, kalau prediksi itu biasanya hubungannya sama BMKG Pak. Badan Meteorologi ya, ada landasan ilmunya gitu kan, ada satelit yang dipantau gitu, ada pantauan satelit sehingga bisa diprediksi gitu kan. Jadi ada perkiraan, ada perakiraan. Nah, ada perkiraan, ada perakiraan. Perakiraan. Iya. Perkiraan itu zone berarti gitu. Perakiraan itu kira-kira gitu kan. Prediksi. Iya, prediksi. Ya. Berarti kalau Rasul itu bersabda ya, nanti ada suatu zaman yang akan dialami oleh umatku, Ya. bahwasanya nanti Islam itu nggak ada Ramai dua. kecuali namanya. Nah, itu kategori zon atau prediksi atau Firasat. perakiraan atau ramalan kayak gitu. Ya seperti tadi gitu kan. Itaki firasatal mukmin, Rasulullah itu yang mengajarkan kaum mukmin gitu kan, artinya firasatnya melebihi semua orang-orang beriman lah pastinya. Yang artinya ya kita rasakan lah itu sekarang, banyak hal yang memang diucapkan zaman Nabi dulu 1400 tahun yang lalu, banyak hal yang kejadian sekarang gitu. Baik itu dirasakan secara pribadi maupun global gitu kan. Dunia merasakan apa yang diucapkan Nabi Muhammad tuh, banyak kejadian saat ini. Itu seperti itu.
Ding. Beda mau ucapanku. Tadi udah dibahas. Ding. Boleh ding. Gimana Pak Tarso? Bang gua siapa? Iya, intinya sepakat sama Pak Lukman lah bahwa perkataan Nabi itu memang berdasarkan wahyu yang dia terima. Iya, wahyu yang pasti dia terima. benar. Pasti benar. Siap. Ya. Belum. Ayo silakan. Ada Hah? Pak Yai ada yang ini kan pendapat Pak Yai. Pendapat Pak Yai. Tadi kan Antri udah. belum. Andri belum nanya dari tadi dia. Gimana Bang? Belum Dia mau ada. jawab ya, Mau jawab. Ya. Tadi kan Bagaimana udah. Pak Yai Apa itu? mensikapi ini tadi kan diskusi di kasak-kusuk gitu kan. Entah Pak Yai sampai atau tidak, terdengar atau tidak. Jadi intinya begini, Pak Zul menambahkan bahwa ada yang disebut dengan prediksi, Pak Yai. Perkiraan. Prediksi, prakiraan gitu kan. Nah, saya sempat berdiskusi, saya sempat menjawab bahwa prediksi itu biasanya hubungannya dengan BMKG, teknologi dan lain sebagainya gitu. Prediksi. Ada alat atau ada ilmu yang membantu supaya bisa memprediksi itu tadi. Itu. Nah, bagaimana Pak Yai melihat antara perkiraan atau prediksi ya? Itu seperti apa Pak Yai? Ya. Ah, Simpel aja ya. iya, pribadi. Namanya juga perakiraan. Ya. Pra itu artinya belum. Belum. Jadi diperkirakan aja belum. Perkiraan aja belum. Orang saya diomongin yang mau belum. Namanya perakiraan. Ngapain? Perkiraan. Pra itu belum artinya. Pra. Perkirakan aja belum. Iya. Kira-kira aja belum. Iya. Ngapain ini? Kalau perkiraan ini malah ada perkiraan lagi. Perkiraan itu Iya. kan per 2, per 3, per 4 itu kan Iya. pecahan. Pecahan. Pecahan dari sesuatu yang dikira-kira. Dikira-kira gitu. Pribun. Nggak baku nggak boleh. Nggak baku malah. Nggak baku. Oh, nggak baku. Jadi dulunya belum. Ada 2/3. Iya, betul. 3/4. Masih bagian. Masih bagian. Bagian yang masih dikira-kira. Oh iya. Itu namanya dipikirin. Tapi kalau Masih dipikirin. ini tadi soalnya yang diomongin kayaknya firasat. Iya, betul. Ngapain ke perakiraan? Perakiraan pra aja belum, Pra. dikira-kira aja belum, ngapain diomongin firasatnya? Dirasa. Kayaknya kan pokok pangkalnya firasat. Iya. Dari mulai don, Betul. lari ke firasat, Firasat. karena ada firasat mukminin tadi. Iya, betul. Itu Begitu. yang namanya itu udah deal belum tadi perakiraan tadi? Iya, udah. Ya kalau mau dibantah aja nggak apa-apa. Memang simpel aja kok. Masuk perkiraan aja belum ya? Iya, ini kan pra itu belum. Pra acara kan belum Iya, acara. belum acara, gitu. Ya dikira-kira aja lah apa yang pantas kan begitu aja. Nggak baku. Nggak baku. Seandainya nggak ada pun nggak apa-apa. Udah langsung aja biar nggak kemalaman misalnya bisa namanya juga Pracara, prakiraan. Mulai ya. Iya nggak mungkin ada tembung tanpa makna. Iya. Gimana? Iya. Enggak kalau mau disangkal lah begitu. Enggak. Tapi kalau mau kayaknya tadi fokusnya ke firasat. Iya, kebirasa. Yang saya tangkap ya. Iya. Dari mulai don, Iya. naluri, firasat. Iya. Betul. Tuh. Firasat itu sebetulnya Iya. aslinya sesuatu yang tidak diketahui. Hanya dihubung-hubungkan setelah terjadi. Orang yang dapat firasat saja nggak tahu gimana kita mau bicara firasat. Itu kebetulan ada token bunyi 3 kali. Dihitung sugih, domo, sugih. Wah, besok sebelumnya tahu-tahu dapat duit banyak. Wah, itu cocok kalau firasatku kan. Seandainya enggak juga dia nggak bakal ngomong itu. Pesan ketiban cicak. Sial. Hah? Pantesan ketiban cicak Nah, katanya. iya itu kan. Itu bagian dari tatoyur. Toyur bener. Tanganku kejutan tangan kanan. Nah, tangan kedutan tuh lah. Ya. Ya tiba-tiba kok ngamplengi wong misalnya kan. Itu dihubung-hubungkan. Itu. Iya. Padahal tangan saya kejutan dapat duit, ya kan beda. Beda. Karena dihubung-hubungkan setelah terjadi. Coba kalau sebelumnya, Sebelumnya. ya kan?
Saya kalau tangan saya misalnya gatel, ini firasat bakal dapat duit, mungkin saya udah pesen mobil dulu. Kalau dapat duit kok. Paham? Iya. Sesuatu yang apa itu? Buah angan-angan. Buah angan-angan. Buah angan-angan. Gitu. Tapi kalau firasatnya orang mukmin itu yang suruh hati-hati, itu ya, itu bukan firasat, sebetulnya bagian dari hidayah tadi, hidayah ilham. Orang mukmin itu wali, Pak. Zaman kok iman, jadi wali zaman. Iman itu cara cuma dua kok. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Ala inna auliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Enggak pernah susah dan dia enggak pernah takut karena apa? Apa yang jadi ini dia. Jadi siapa mereka itu? Ana auliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Hati-hati. Makanya kalau orang Jawa nggak boleh sembarangan ngomong. Udah sembarangan, Cung. Gue nek ono wali liwat, pernah nggak dengar begitu? Gue ono wali liwat, kejadian. Nek guyon aja nggo glating, gue ono wali liwat. Ketusuk beneran. Iya. Paham saya? Orang Jawa pakai dari dulu. Jadi zaman masih anak-anak sering dengar nasihat itu dari orang tua. Hati-hati dong, gue ono wali liwat. Yeah. Karena apa? Firasat mukmin, hati-hati. Hati-hati. Orang tua kita ngerti, Pak, cuman nggak ngerti hadis saja, orang nggak ngerti Arab-Arabannya. Iya. Tapi prakteknya sudah dipakai, suruh hati-hati. Bisa? Ya, enggak, kalau ada pendapat lainnya monggo, itulah firasat. Iya. Ya, ramalan. Makanya kita itu nggak boleh datang ke peramal itu. Peramal itu bahasa kitanya kahinun. Kahin. Orang yang datang ke kahin, kalau dia datangnya aja, ibadahnya nggak diterima 40 hari. Kalau dia membenarkan kafir. Ada hadisnya ada. Orang yang datang ke kahin. Tuh. Pernah ada buku itu judulnya Ramalan-Ramalan Rasulullah. Masa iya deh Rasulullah tukang ramal. Ya, itu namanya apa ya? Prediksi kan? Prediksi. Ramalan-ramalan Rasulullah tentang kiamat gitu kan. Itu kan waktu itu ditanya sama Jibril, kapan kiamat? Mata sa'a ya Rasulullah. Mas'ulun a'lamu minasail. Orang yang ditanya itu tidak lebih tahu dari yang bertanya. Artinya Nabi Muhammad juga nggak ngerti kapan kiamat. Jibril yang nanya juga nggak ngerti. Tapi terus minta tanda-tandanya, prediksinya gitu mungkin. Ya kan? Oh, itu tanda-tandanya. Nanti kalau ada budak melahirkan tuannya. Tahu budak melahirkan tuannya? Itu ya. Ibu melahirkan anak. Itu anak udah gede, ibunya jadi budak tuannya. Sudah belum? Ini prediksinya Rasulullah. Berarti ini tanda-tanda dekatnya kiamat. Kalau ada orang-orang kampung yang dulu-dulunya pakai sendal aja nggak pernah, tiba-tiba berlomba membangun gedung-gedung, sudah apa belum? Nah, kalau sudah ya hati-hati ya, WDW hidup di akhir zaman menurut prediksi. Nah, itu, ya kan? Kok iya ya? Oh iya. Ya udah kita tingkatkan aja, kudu tamsah eling lan waspada. Jangan sampai dijadikan sebagai tandanya hari kiamat. Itu diantaranya. Ya, siap. Wala-wali ing zaman. Wala-wali ing zaman. Wong lanang nggak usah wedok, yang wedok usah lanang. Ya? Iya. Tanda-tanda. Bang, Banyak sekarang. Ya.
perempuan jadi kepala keluarga, laki-laki jadi ibu rumah tangga. Single parent. Single parent. Kan tanda akhir zaman. Single fighter. Karena sekarang banyak ibu-ibu yang bayar zakat. Ibu-ibu bayar zakat. Dan niatnya juga nawa itu anu kerja zakat al-fitri an-nafsi wa amai yalzamuni nafaqatuhum. Jadi ibu-ibu yang ngasih nafkah keluarganya. Harusnya kan ibu-ibu itu menjadi wakil. Muakalah, iya. Wakil muzaki. Tapi habis mau bagaimana? Nyatanya begitu gitu ya. Kita mengiyakan aja. Tanda. Jadi tanda ya, bukan ramalan. Bukan ramalan. Nah, yang ngeramal itu macan loreng. Yang meramal nanti tahun 2012 kiamat. Itu dulu namanya macan loreng. Nah, yang ngeramal udah mati kapan tahu, kiamat sampai sekarang belum. Namanya juga ramalan. Beda dengan prediksi. Jadi memprediksi itu berdasarkan petunjuk. Namanya orang beriman kan dia cari petunjuk dulu. Apalagi Rasul kata, layantiku anil hawa in huwa ila wahyun yuha. Gitu Pak kira-kira. Firasat tadi. Yang dapat firasat aja kagak tahu, masa kita yang ini seorang yang dapat firasat. Firasat itu dibicarakan setelah ada kejadian. Iya, setelah kejadian. Itu pun digatuk-gatuk nih, jadi ya belum tentu kayak gitu. Pantesan ya, semalam itu saya lagi bikin kopi, baru mau minum gelasnya pecah. Padahal biasanya ya sering gelasnya pecah ya ora apa-apa. Lagi ngombe kepleset gelasnya pecah. Ya, lagi ngopi, dilala Andri lewat ketabrak Andri ya pecah. Ya ora apa-apa. Dikotak gatuk nih loh Pak. Dikotak gatuk nih. Beda dengan ilmu titen. Ilmu titen. Oh iya, prosesnya panjang. Iya. Iya. Monggo misalnya. Oh, kopi ya. Ya. Lanjutannya ilmu titen itu apa Pak Yai? Sekalian mumpung dibuka, ilmu titen itu apa Pak Yai? Ilmu titen itu apa? Sampai sekarang Rendeng itu kan tidak. udah dijawab. Belum. Ya ini diskusi. Gimana? Ya diskusi dulu dah. Kita dari kecil kan udah sering dengar ya. Oh saya ini mongsone rendeng, mongsone ketiga itu kan ilmu titen tuh, salah satu ilmu titen. Padahal orang Jawa dulu kan nggak pernah belajar tentang BMKG, ya kan? BMKG, tapi kan tahu, oh ini mongsone rendeng, oh ini mongsone ketiga, mongsone rendeng ini cocoknya nandur iki. Nek mongso ketiga cocoknya telo tebu kan ya? Kan gitu. Itu kan Ilmu pasti. anu titen itu, ilmu titen itu. Padahal orang dulu kan nggak pernah belajar BMKG tentang cuaca, tapi ya itu ngerti itu. Oh ini ketiga, oh ini mangsane rendeng tanduran sing cocok iki kan gitu. Tapi nek saiki meleset Pak Jin. Musimnya ora pasti kayak di saya. Enggak kayak dulu ya. Sekarang musimnya enggak jelas. Nah, kalau dulu kan Januari mah hujan tiap hari. Februari, April tuh mulai April lah. Sekarang udah susah. Tapi geser ilmu titen. Nah jadi ilmu titen itu apa? Ya Pak. Pak Tarso mungkin tahu. Ya, itu Kalau pemahaman. Ya silakan. Pak Tarso. Ilmu titen itu apa? kalau pemahaman saya, kalau ilmu titen itu suatu kejadian ya, yang berulang-ulang dan itu dijadikan kayak semacam data. Biasanya kalau kejadian begini nanti hasilnya begini dan itu berulang. Mungkin tahun ini begini, ini dari tahun kemarin sama ini ya begini kejadiannya. Setiap mau kejadian begini pasti yang begini efeknya gitu. Jadi suatu kejadian yang berulang. Kejadian yang berulang-ulang. Jadi dititeni ya karena sering kejadian begitu dititeni. Kalau kejadian ini efeknya ini udah titen orang gitu. Nek mongso pitu wayahe asu kawin. Gitu. Jadi itu ya, ilmu titen itu adalah suatu kondisi yang terus diamati gitu kali ya. Ya, karena berulang. Berulang, diamati dijadiin suatu acuan atau ya. Ya,
karena didatakan gitu ya. Tidak cuma sekali. Ya, tidak Ulang-ulang sekali, gitu. ulang-ulang. Iya. Oke, baik. Itu Pak Yai. Jadi ada ilmu Titan itu Pak Zul bilang tadi seperti sehubungan dengan ketigo, terus apa tadi ya itu. Pokoknya musim-musim di Jawa itu kan, yang biasanya itu pasti, wah kalau itu pasti kejadian kan di bulan ini antara bulan ini gitu kan. Nah terus Pak Tarso menambahkan bahwa ilmu Titan itu adalah kejadian yang berulang-ulang, kemudian diamati, kemudian didata, sehingga itu bisa dipastikan nanti bakalan bikin lagi gitu ya. Nah itu data. Nah karena berdasarkan data Pak Yai, itu menurut Pak Tarso. Nah sebenarnya ilmu Titan itu gimana sih Pak Yai? Ya kita nggak bicara bener salah, tapi orang pas aja. Ya, pripun. Ketiga rendeng itu dianggap ilmu Titan. Gimana kan ada ono udan bangsa ketiga. Ono udan bangsa ketiga. Kemudian Jakarta. Iya, sering. Ya. Titan bukan Titan itu. Itu bukan Titan. Bukan. Kalau para petani itu kita ini naik tanah begini ini, kalau ditanam ini nggak bakal tumbuh. Karena apa? Sudah melalui proses penelitian dan pengalaman yang terus selalu dilakukan, mesti orang tumbuh. Ya udah jangan tanamin itu, jadi ada buahnya jelas. Tanamannya ini aja, palawija misalnya. Saya kira ketiga rendeng, ada negara itu yang nggak punya musim. Bahkan ada negara yang nggak punya waktu sholat. Purano matahari. Berbulan-bulan. Berbulan-bulan. Mungkin puasa gini juga bingung kali. Bukanya kapan, sahurnya kapan. Finlandia. Hah? Ya. Finlandia, negaranya Finlandia. Jadi nggak semua orang itu memiliki ilmu Titan. Orang-orang Jawa yang menemukan ilmu Titan itu orang-orang waskita Pak, melalui proses tirakat. Ya gimana nggak tirakat, yang jelimet. Ya bukan hanya ngemeng-ngemeng berteori-teori kayak kita ngumpulin copy paste terus kemudian ini tanpa pernah ada penelitian dan tidak pernah ada pengalaman. Itu bukan begitu ilmu Titan itu, tidak sebagaimana yang kita pikirkan. Ya, melalui proses panjang. Tuh, sehingga hasilnya pun bisa dipastikan. Banyak. Itu dititeni nih tanah model ini nggak bisa. Oh ini tanahnya berkapur ini tapi begini. Itu Titan. Dari niteni karena dia nggak punya ilmu pengetahuan macam-macam, mau sekolah juga enggak. Tapi bisa gitu. Dan bukan prediksi. Bukan prediksi. Ya, memang kenyataan. Ilmu Titan. Makanya ilmu Titan itu sumbernya adalah kasunyatan. Nah ketiga rendeng neng ini mesti ketiga, nah ini rendeng ora iso ono udan neng masa ketiga. Rendeng itu maksudnya udan. Ketiga itu panas ngentang-ngentang, sawah aja sampai nelo-nelo. Tapi ini nggak bisa dititeni. Itu nggak bisa dititeni. Itu karena sekarang itu udah banyak dan yang muncul ketiga itu banyak. Sebetulnya begitulah kira-kira ya. Monggo silakan. Ini harusnya kan udah nggak ada hujan, Jakarta banjir. Iya banjir masih. Ini udah Maret. Udah patok-patok. Iya. Maret itu zaman dulu di kampung lagi seret-seretnya. Sawah ditanemin nggak bisa, nah dari hal-hal yang seperti itu kemudian muncullah penelitian, kemudian mencari solusi jalan keluar. Lalu dibuatlah bendungan-bendungan, dikeluarkan saluran-saluran irigasi supaya petani ketika tidak ada hujan masih bisa produktif. Oke? Bisa begitu. Ya wis begitu aja, namanya juga diskusi. Nggak sesuai ya. Iya. Disangkal. Iya. Baik. Ayo, Pak, gimana teman-teman? Pak Dedi? Mau nambahin? Hah? Coba